تشدوا عزمكم لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa li tayyibil ihsan wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil 'ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi واغفرنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب من فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin mukaramun, para alim ulama, para hujat, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahumullah, wabil khusus guru kita mukaram Bapak Kiai Haji Basori SPI, Ketua DKM Masjid Baitul Mawaddah beserta jajarannya. Bapak Ibu rahimahumullah, tiada henti selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati indahnya Rabiul Akhir. Salawat beserta salam tidak lupa senantiasa kita sampaikan kepada Sayyidul Wujud, Afdhal Kullil Mawjud, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan dan doa semoga rasa syukur kita dan berselawatnya kita senantiasa Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bu, masih ada? Alhamdulillah. Saya doain semoga semua kita ini Allah berikan keturunan kita anak soleh dan soleha.
Suaminya tampan rajin beribadah, istrinya cantik seperti Siti Aisyah, akhlaknya mulia seperti Siti Khadijah. Dan Allah berikan kita rezeki yang banyak dan berkah. Kalau rezekinya banyak dan berkah, insya Allah bisa pergi ke Mekah, tawaf mengelilingi Ka'bah, lari-lari dari Sofah ke Bukit Marwah, pulangnya tak lupa mampir ke kota Jeddah. Amin apa? Nggak lupa beliin tetangga tasbih dan sejadah. Sampai di rumah, insya Allah berbeli mobil dan rumah mewah. Yang jomblo semoga cepat nikah. Amin. Tadi kencang lagi. Oh, masih ada yang jomblo? Masih ada yang jomblo? Semoga cepat nikah. Amin. Yang udah nikah Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Dan kita semua nantinya Allah matikan husnul khatimah. Amin ya Allah. Ya Allah nikmatku Pak, ya kita diawali pagi ini dengan berbagai macam doa. Oh, subhanallah. Tadi selesai salam saja, sang imam sudah mengajak kita komando untuk berdoa. Dan itu doa di penghujung sholat adalah doa yang insya Allah mustajab. Berbagai macam versi keterangan, ya. Pada penghujung sholat, doa apapun isi doa itu. Ada yang selesai salam langsung Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika al-Fatihah. Ada yang itu. Ya Allah, berikan hamba pertolongan kemampuan untuk selalu mengingat kepadamu dan untuk selalu bersyukur kepadamu dan selalu melaksanakan ibadah-ibadah yang paripurna. Waduh, bagaimana ibadah paripurna itu? Wa husni ibadah. Kita ini minta sama Allah diberikan kemampuan dan kekuatan ya Allah. Kalau tadi pagi kita bangun tidur, Allah tidak beri kita kemampuan untuk datangi hammam, kamar mandi. Allah tidak beri kita kemampuan dan kekuatan untuk melangkahkan kaki ke Baitul Mawaddah. Allah tidak beri kita kemampuan untuk duduk bareng seperti ini. Ba'da sholat dilanjut dengan taklim. Kira-kira kejadian ada? Enggak mungkin. Apapun yang kita lakukan selama hidup ini, segala macam kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh kita, baik untuk diri, keluarga ataupun masyarakat, tidak terlepas dari a'inni ala dzikri, pertolongan Allah. Jangan mentang-mentang nih gue, masya Allah, nih saya ibadah sepanjang hari, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, selalu ke masjid dan selalu di sholat pertama membanggakan dirinya. Dalam tiap hari tidak lepas dari minimal 5 lembar 5 lembar Quran. 5 lembar Quran tiap hari. Karena setiap sholat, ba'da sholat langsung 1 lembar. Setiap sholat, selesai sholat langsung 1 lembar. Dan
membanggakan dirinya. Segala kebaikan-kebaikan kita itu bisa nggak kalau tanpa pertolongan Allah? Bisa nggak? Nggak mungkin. Pagi kita kumpul begini pun pasti dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya selalu Allahumma ala dzikri wa syukri, ya. Dan selalu bersyukur kepada-Mu ya Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, segala macam bentuk, segala macam takdir, segala macam hal yang memang kita rasakan saat ini, imma sa'adah wa imma syaqiyah, kegembiraankah, kesedihankah, keberhasilankah, kegagalankah, segala sesuatu yang kita dapati dalam kehidupan ini tidak terlepas dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat halaqah seperti ini. Rasul bertanya, "A'antum mu'minuna haqqan?" Apakah Anda semua ini memiliki keimanan yang paripurna, keimanan yang mantap, keimanan yang kuat, keimanan yang tiada lagi tandingannya? Antum mu'minuna haqqan, kata Rasulullah saat itu. Sayyidina Umar bahkan menjawab, "Bala ya Rasulullah." Iya benar, kami adalah orang-orang yang beriman yang tidak diragukan keimanannya, yang tidak diragukan kecintaan kami kepada Allah dan kepada wahai Rasulullah. Kami mungkin sejati. Sayyidina Umar jawab kayak gitu. Wa ma'alamatukum, mana tanda kesejatian imanmu? Mana tanda kehebatan imanmu? Mana tanda kesempurnaan imanmu kepada Allah? Kata Rasulullah saat itu, nashkuru birraha wa narda bil qada wa nasbiru bil balaya. Dijawab oleh Sayyidina Umar, kami selalu bersyukur dalam keadaan gembira dan kesulitan, dalam keadaan hati yang lapang, dalam keadaan kebahagiaan kami selalu bersyukur kepada Allah. Itu yang pertama kata Sayyidina Umar. Wa nasbir bil balaya, dan kami bersabar atas segala macam musibah, atas segala macam cobaan, atas segala macam kesulitan, atas segala macam yang kami rasakan pahit banget. Wa nasbiru bil balaya wa narda bil qada, dan kami redha bil qada atas segala ketentuan yang Allah sudah gariskan. Nah, itu merupakan ciri dari keimanan yang paripurna, keimanan yang betul-betul memiliki iman yang sangat mantap, yang penuh kesejatian. Nah, jadi sekali lagi kita ini, ya, kembali ke doa tadi, bahwa tidak terlepas dari a'inni ala dzikri, kita mendapat pertolongan. Bukan semata-mata kita taat dan patuhnya, kita merasakan ya memiliki keyakinan bahwa ini karena saya, bahwa ini karena memang ketaatan saya. Kalau Allah tidak beri kemampuan untuk taat, kalau Allah tidak beri kemampuan untuk ibadah, nggak akan bisa kita datang seperti ini. Nah, ini ada dzikir wa syukri, dan
dan kita selalu bersyukur kepada Allah. Nah, ada korelasi dari hadis yang pertama dengan hadis Rasul bertanya kepada seluruh sahabat saat itu. Nashkuru birraha dengan yang tadi a'in alani wa syukri, dan kami selalu mensyukuri. Pokoknya syukur aja kan senang. Dan kalau orang sudah bersyukur, yang tadinya sempit terasa lega. Orang kalau sudah bersyukur, ini sulit banget nih kita nih. Ya Allah, bocah tiga-tiganya di pondok belum pada bayar SPP, belum lagi PLN menunggak 2 bulan. Kalau udah 2 bulan pasti dicabut ini. STP lagi. Ini bocah di rumah melihat TV udah semua mulu. STP berapa tuh? Ada 2,5, ada 3,5. Ya, pas setbok ya. Ya, minggu besok Piala Dunia. Itu Piala Dunia dari jam 5 sampai tengah malam. Mana TV dilihat semut mulu, STP belum bisa beli. Ya Allah, itu so kayak gini banget ya. Itu kalau kita ngeluh kayak begitu, kira-kira beres nggak tuh? Emang kita ngomel begitu, STP langsung datang ke depan TV? Kan kagak ya? Kagak. Emang semua langsung hilang tuh? Kan kita harus datangin tuh toko elektronik. Kita beli gak tuh? Lalu itu dari mana? Ya Allah, susah banget ini, kayak begini ya. Nah, kesulitan itu sungguh pun kesulitan juga. Kalau nashkuru birraha, ya Allah gampang banget. Nah, terakhir nasbiru bil balaya, sabar aja. Sabar. Sabar bukan hanya sebatas dari kesulitan. Tidak. Sabar juga dalam kelapangan. Nah, bisa apa nih? Kita di dalam kesulitan bisa bersabar. Tapi pada saat Allah gerojokin tuh rezeki ke kita, gerojokin tuh duit ke kita, segala macam tender, segala macam deal-dealan itu sudah oke semua, closing semua, pokoknya sukses semua, gerakan-gerakan segala sesuatu bisnis yang kita lakukan, kita bisa sabar ada. Bukan hanya sebatas kesulitan, kebahagiaan pun mampu tidak kita melakukan dengan kesabaran, menyikapi dengan kesabaran. Ya Allah Pak, yang namanya OKB, orang kaya baru, mumpung ada, ayo, mumpung ada, ayo kita beli, ayo kita ke sana, ayo. Ini sukses nih, garapan kita nih, ayo. Itu pun perlu dengan kesabaran. Disampaikan dengan rasa syukur kepada Allah atas segala karunia, atas segala kenikmatan, atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Perlu juga dalam bersabar. Artinya sabar dalam kemudahan bagaimana? Ya sesuai, proporsional, sesuai dari segala kebutuhan, tidak dilihat dari kemauan semata. Nah, tadi 3 doa setelah kita sholat, dan Sang Imam tadi kan langsung mengajak kita untuk berdoa.
include segala keinginan kita, segala hajat dan kemauan kita tercover dengan doa itu. Dan kalau setiap kita selesai sholat, selalu kita selipkan doa-doa itu, kita enggak cemas dengan kesulitan, kita tidak cemas dengan kehidupan. Kenapa? Karena kita yakin setiap kita selesai melaksanakan ibadah sholat itu selalu diiringi dengan doa. Ya Allah, yang namanya doa itu mukhul ibadah, ya, sumsum dari ibadah. Sholat saja, sholat as-salatu lughatan ad-du'a. Sholat dari sisi bahasa saja merupakan doa, mohon pertolongan. Ditambah lagi selesai sholat itu dengan doa lagi. Sepanjang kita akan menghadapi hari-hari, selalu diawali dengan doa. Insya Allah gampang Pak. Biar kata kita utangnya menumpuk, kira-kira bisa dibayar sama doa itu kan? Bisa Pak? Bisa Pak? Bisa puyeng ya? Utang bayar pakai doa, pakai duit. Pak, ini bicara hati, ini bicara keyakinan. Nah terus gimana Zat? Kalau hati dan keyakinan kita belum sampai ke sono, terus diasah, terus dicoba, terus dilatih. Kalau hati kita jauh dari prasangka buruk kepada Allah, kalau hati kita bersih, ya Allah Pak, ya, saya tahadus minimal. Insya Allah, ya saya harus cepatnya tuh tanah depan rumah yang mau dibangun musola akan terbangun. Saya mendapatkan tanah itu cukup dengan doa Pak. Dan doanya hanya juga berapa menit saat itu. Jadi kemarin pulang umroh sama jemaah, saya cuma ngomong, Pak Bu, di kampung saya Bojonggede ada tanah 70 meter dan masyarakatnya pengen banget bangun musola. Saya mohon doa Pak Bu, saya mohon fatihahnya Pak Bu. Saya cuma ngomong gitu. Dan gak ada harapan saya untuk minta-minta, untuk ngoprak, apalagi nyodorin list itu isi sekian. Enggak. Saya cuma minta doa, tolong fatihahkan hajat saya dan hajat seluruh warga masyarakat saya di Bojonggede. Ya, mohon ya saja ya Bu ya. Al-Fatihah. Udah baca Fatihah, waladhdallin amin. Itu selesai itu, dan itu saat injury time udah mau balik kita ke sini, udah mau kita pulang ke rumah. Itu di bis saya bicara sebelum sampai ke bandara Jeddah, mau balik ke sini. Allah punya urusan itu. Ya. Cuma Allah senggol itu hati hamba Allah itu. Allah sentuh itu hati hamba Allah itu. Sangat sebenarnya butuh berapa, Masya Allah, ditawarin kayak begitu Pak. Oh itu, ya, saya bilang, ini saya punya 20 juta. Duit 20 juta ada, itu belum di kantong saya ini, masih ada di orang lain. Ada yang janji sama saya 20 juta.
Terus tanah itu 120, ya sisanya 120 karena yang dibutuhkan 140 buat ngambil itu tanah 70 meter kali 2 juta kan 140. Oh gitu Ustaz, ya udah. Tolong kirim rekeningnya. Oh, Masya Allah. Kalau udah tolong kirim rekening, kira-kira apaan tuh yang dikirim? Udah minta nomor rekening, saya kasih nomor rekening. Nah, ini yang 100 ya, terserah Ustaz kapan saja ya. Yang 20 ini wakaf buat saya. Jadi akadnya saat itu saya minjem. Saya minjem, Bu, kalau bisa, Pak, kalau bisa saya titip 100 juta saya. Karena saya sedang melakukan deal kepada Allah ini. Saya tidak takut utang 100 juta karena yang saya urus adalah urusan Allah. Saya pinjam 100 juta. Oh iya Ustaz, perlu 100 juta. Ya, ini 100 juta. Dan yang 20 buat wakaf saya, buat infak saya. Jadi 120. Yang dikeluarkan 20 pas 140. Oh, sampai alhamdulillah itu tanah sudah milik kita. Itu nggak susah-susah saya minta. Cuma beberapa menit saat itu hanya mohon doanya Bapak Ibu, mohon fatihahnya Bapak Ibu. Al-Fatihah. Nah, jadi segala sesuatu itu harus kita hadapi dengan satu apa ya? Tidak perlu dengan kecemasan, harus optimis deh. Nah, optimis tidak akan terbangun tanpa ada doa. Doa tanpa terwujud kalau tidak ada keyakinan. Nah, ini ya, masuk kepada bab yakin. Bapak Ibu hadirin jemaah subuh rahimahullah, ada pada satu kesempatan di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu pembekalan kepada masyarakat Madinah saat itu, ya, duduk seperti ini nih, tiba-tiba idza tala'a 'alaina rajulun bayadus siyabi wa shawadus sya'ri. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, yang laki-laki itu bayadus siyabi, dari atas ke bawah putih semua pakaiannya. Syadidu bayadus siyab, putih. Wa syadidu sawad sya'ri, dan rambutnya betul-betul hitam. Hitam, ikal. Hitamnya Masya Allah, beda tampilannya. Dan orang ini asing saat itu, nggak ada yang tahu itu sahabat, nggak ada yang tahu siapa laki-laki itu. Nah, datangnya laki-laki itu la yura alaihi azaris safar, tidak tampak itu bekas, ya, pijakan-pijakannya tuh, tapak kakinya itu. Padahal saat itu wilayahnya kan wilayah padang pasir, ya. Kalau kita lewat pasti nyeplak itu kaki kita kan. Tapi jalan orang itu, laki-laki itu la yura alaihi asarin safar, tidak membekas telapak kakinya. Wala ya'lamu minna ahadun. Kita ini juga nggak tahu, di antara kita ini nggak ada yang tahu siapa laki-laki ini, siapa orang asing ini. Dari kejauhan atas sampai bawah putih semua, rambutnya hitam ikan, ya. Jalannya tidak meninggalkan bekas tapak kaki, dan kita
semua itu di antara kita tidak ada yang tahu siapa dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu tiba-tiba datang ke sini duduk di depan Rasulullah. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Langsung datang ke tengah ke depan Rasulullah dan menyandarkan rukbah. Apa? Rukbah. Dengkul. Langsung dengkulnya sama dengkul Rasulullah diaduin. Jadi adu dengkul. Pasal ada rukbatihi ila rukbatihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi. Tidak hanya langsung menyatukan dengkulnya dengan dengkul Rasulullah, bahkan tangannya langsung naruh ke paha Rasulullah. Kira-kira songong gak orangnya? Songong gak? Songong banget. Orang asing yang kita tidak kenal tiba-tiba datang ke tengah-tengah kita. Wala salam wala kalam. Nggak pakai salam dia masuk. Langsung ke tengah, langsung mengadukan rukbahnya, dengkulnya dengan dengkul Rasulullah dan naruh tangannya ke paha Rasulullah. Nah, kayak begini. Ini dengkul dia nih. Ini paha Rasul. Fasta dari rukbatihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi. Ya, kaf ini dua tangannya ini, berapa tangannya langsung diletakkan di atas paha Rasulullah. Selanjutnya wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Langsung dia bertanya, wahai Muhammad, beritahu aku apa itu Islam. Tidak dengan menggunakan kata-kata penghormatan. Dia mengatakan, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Oh, semakin sombong dan kesal semua para sahabat saat itu. Tidak mengatakan ya Rasulullah, ya Habibullah, tapi manggil dengan panggilan Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Muhammad, kasih tahu apa itu Islam. Dari tipikal ini kayaknya dia tidak punya etika ini. Nggak ada penghormatannya sama sekali. Masuk selonong boy, langsung masuk aja. Terus sikapnya juga tidak menjaga, dengkul dia langsung disatukan dengan dengkul Rasul dan kedua tangannya langsung taruh di paha Rasul. Cara bertanya juga nggak ada attitude-nya ini. Muhammad, ambilni 'anil Islam. Paparkan aku tentang Islam. Waduh, siapa? Sama seperti yang dialami oleh Hasan bin Sa'ad. Hasan bin Sa'ad. Pada saat dulu seperti ini, tiba-tiba Rasulullah SAW datang hadir, dan saat itu seluruh para sahabat tidak ada merespon kehadiran Rasulullah. Mereka hanya diam saja, tunduk aja, khusyuk aja. Saat itu Hasan bin Sabit kesel melihat sahabatnya pada tunduk, nggak tahu tuh tunduknya khusyuknya zikir ada ngantuknya, pokoknya tunduk. Hasan bin Sabit langsung berdiri. Beliau mengatakan kepada seluruh sahabatnya saat itu, qiyami lil habibi alayya fardun
wa tarkul fardi ma huwa mustahil. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamal wa la yaqum. Hasan bin Sabit langsung berdiri, ya, karena melihat sahabat-sahabat saat itu mereka hanya diam duduk tanpa memberikan respon dengan kehadiran Rasulullah. Hasan bin Sabit langsung berdiri bicara seperti itu. Berdirinya aku, kata Hasan bin Sabit dengan suara yang lantang sambil ya ada perkasaratan. Berdirinya aku di sini karena kecintaanku dan karena kewajibanku, dan aku meninggalkan berdiri. Artinya saya tidak melakukan berdiri. Ini sesuatu yang mustahil buat saya. Saya tidak akan diamkan mereka yang berdiam, mereka yang tidak berdiri. Haji Gurman tahu aklun wa fahmun. Saya heran, kalian semua kan orang yang berpendidikan, kalian semua kan memiliki akal dan pikiran. Kalian semua kan selalu dibekali dengan pengetahuan. Ya hadzal jamal wa la yaqum. Di saat hadirnya seseorang yang sangat perfect, yang sangat mulia, yang begitu mempesona, yang menjadikan junjungan seluruh alam, kalian semua tidak berdiri. Sama, ada kesamaannya. Kalau Hasan bin Sabit saat itu kesel melihat para sahabat yang tidak memberikan penghormatan, kemuliaan atas hadirnya Rasulullah, ya. Nah, kalau yang tadi orang asing itu dia tidak memiliki etika kepada Rasul, hanya manggil dengan Muhammad. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Setelah ditanya ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhirnya menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Ternyata orang asing ini nanya tentang apa itu Islam, dan dijawab sama Rasul, Islam itu adalah 5 pondasi katanya. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau 5 pondasi ini selalu terjaga, maka orang itu dikatakan Islam. Dia melakukan syahadat, dia melakukan sholat, dia melakukan puasa, dia membayar zakat, dan dia pergi haji apabila mampu. Itu Islam, kata Rasulullah SAW. Nah, Rasul menjawab seperti itu langsung, ya, orang laki-laki tadi, orang asing itu langsung merespon, sodaqta, benar engkau. Ya, nanya, ngebenerin. Jadi model kayak guru manggil anak muridnya, ditanya tuh anak murid SD, nah 2 tambah 2 berapa? 4 Pak Guru. Betul. Ini begitu. Orang laki-laki ini, dia nanya, dia juga yang sodaqta, benar kau. Responnya itu kayak orang ledek, kayak orang memuji keislaman Rasulullah saat itu. Sodaqta, benar kau.
Setelah itu dia tanya lagi, "Fahbirni anil iman." Kasih tahu saya dong, apa sih yang disebut dengan iman? Kalau tadi rukun Islam, terus sekarang tanya rukun iman. Faqala, maka dijawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman adalah engkau percaya kepada Allah, engkau percaya kepada para malaikat, dan percaya kepada para rasul, dan percaya kepada kitab-kitab, dan percaya atas takdir baik dan buruk, percaya kepada akhirat. Itu yang disebut dengan rukun iman. Setelah dijawab seperti ini oleh Rasulullah, dia langsung merespon lagi, sodaqta, benar kau. Semakin kesel lagi semua para sahabat. Wah, benar-benar ngetes orang ini ngelecehin ini. Dia nanya, dia juga yang jawab, membenarkan. Setelah rukun Islam, rukun iman, dan nanya lagi, bahwa ihsan, apa yang disebut dengan ihsan wahai Rasul? Dijawab oleh Rasul, an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seakan engkau melihat, seakan engkau menyaksikan. Sungguh pun fa illam takun tarahu, jika engkau tidak menyaksikan Allah, zat Allah, Allah melihat engkau. Jadi ihsan itu kedekatan, kepemilikan. Gimana sih kalau orang berkata kamu terasa hadir terus, selalu dalam ingatan, selalu terngiang-ngiang. Kita melakukan kebaikan kayak gitu tuh. Kita sholat kayak gitu, bisa kan untuk menghadirkan Allah. Nah itu ihsan. Lalu ditanya lagi, qala akhbirni an as-sa'ah. Kasih tahu apa itu sa'ah, kiamat. Man mas'ul a'lamu bis-sa'il. Yang nanya lebih tahu dari yang ditanya. Rasulullah jawab itu, yang ditanya lebih tahu dari yang ditanya. Yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya. Setelah itu langsung meninggalkan majlis dan menjauh. Saat itu pula tidak membekas lagi. Dia kok cepat banget ini kemana ini? Akhirnya Rasul bertanya, ya Umar, atau terima Sa'il? Hai Umar, tahukah engkau siapa tadi yang nanya? Allah wa Rasulullah. Allah dan Rasulullah tahu ya. Akhirnya Rasul katakan, ataku Jibril yu'allimukum dinakum. Baru aja itu Jibril memberikan kalian pembelajaran. Oh Jibril tahu begitu dari selfie kita. Jibril dari Rasul, kenapa tak ngomong dari pertama? Ternyata Jibril, ini yang disebut dengan hadis Jibril. Hadis yang datangnya dari Sayyidina Umar menjelaskan perform Jibril, dan langsung Jibril memberikan pembelajaran kepada para sahabat tentang Islam, iman, ihsan, dan sa'ah. Apa itu sa'ah? Hari kiamat. Yang Rasul katakan al-mas'ul bi'alamin as-sa'il, yang bertanya lebih tahu dari yang bertanya. Tapi nanya lagi an-amaratiha. Coba
Nanti terlewat. Antalidal amatu rabbataha wa antal khufat al-aurat al-aliyah wa tatawaluna fil bunyan. 3 tanda hari kiamat. yakni budak melahirkan tuan, banyaknya orang kaya baru, dan banyaknya gedung-gedung pencakar langit. Kira-kira udah ada belum di tengah-tengah kita sekarang? Wallahu a'lam bishawab. Mohon redha Bapak, Ibu, jemaah, mudah-mudahan mohon redanya ya. Akhir November mungkin saya 3 bulan sebagai pelayan nama Allah. Insya Allah akan melayani para jemaah umroh. Mohon redanya, mohon doanya supaya saya khususnya dan seluruh jemaah yang saya pimpin, Allah beri kesempurnaan kesehatan. Allah jaga dan pelihara kesehatan jasmani dan rohani saya. Allah berikan keberkahan dan penuh hikmah sehingga kami semua dapat menjalani ibadah umroh dengan predikat umroh mabrur. Biniyatil niyah wal futuh wal munuk wal rusul. Al-Fatihah. Afdalul makhluqi ana wa nabiyyan qabila ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.